saldırısı var. Tekrar bir hava saldırısı var Genelkurmay Başkanlığı binasına. Perbatasan Gaza Israel, dalam kondisi tegang pasca serangan udara Israel sebelumnya ke wilayah permukiman sipil Palestina. Di saat itu, pasukan Houthi Yaman yang telah lama bersolidaritas diam-diam menanam teknologi terbaru mereka, ranjau rudal anti-tank berpemandu jarak jauh, di jalur lintas tank Israel. Langit Gaza tampak kelabu, bukan karena awan, tapi karena debu dan asap dari ledakan yang terjadi nyaris setiap hari. Tank-tank Merkava milik Israel kembali berbaris di perbatasan selatan, seolah menjadi simbol kekuasaan yang tak terbantahkan. Mesin-mesin baja itu bergerak perlahan namun pasti, meninggalkan jejak kehancuran di sepanjang jalurnya. Suara mesin beratnya seperti dentuman yang menggetarkan tanah dan hati warga sipil yang telah lama hidup dalam ketakutan. Pemerintah Israel menyatakan bahwa kehadiran tank-tank ini adalah bagian dari operasi pengamanan nasional. Namun dunia tahu, ini bukan tentang keamanan, melainkan dominasi. Puluhan desa di Gaza bagian timur telah dikosongkan secara paksa, anak-anak menangis dalam pelukan ibu mereka, dan para ayah menatap kosong ke arah rumah yang rata dengan tanah. Tapi tak ada kamera besar dari media barat yang menyorotnya. Seolah-olah penderitaan itu dianggap hal biasa. Di siaran televisi Tel Aviv, seorang juru bicara militer membanggakan kekuatan Merkava sebagai tulang punggung pertahanan modern yang tak terkalahkan. Komentator militer asing pun ikut memuji, menyebutnya sebagai teknologi tercanggih di Timur Tengah. Namun di sudut-sudut media sosial, warganet mulai bertanya, jika benar tak terkalahkan, mengapa selalu digunakan untuk menyerang yang tak punya pertahanan? Di balik layar, jauh dari sorotan media, ada gerakan senyap yang mulai menyusun langkah. Houthi, kelompok bersenjata dari Yaman yang dikenal dengan teknologi taktisnya, mengamati pergerakan Israel dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa jalur perbatasan Gaza adalah titik panas yang rawan, dan di sanalah rencana besar mereka akan dimulai. Rencana ini bukan sekadar balas dendam, tapi pesan bagi dunia, bahwa kesombongan teknologi bisa runtuh oleh strategi cerdas. Sementara tank-tank Merkava terus melaju, tak ada yang menyadari bahwa tanah yang mereka injak mulai dipenuhi oleh jebakan yang tak terlihat. Warga sekitar mulai mengungsi diam-diam ke wilayah yang lebih dalam, bukan hanya karena takut pada tank, tapi karena desas-desus yang beredar di lorong-lorong kamp pengungsian, bahwa akan ada kejutan dari bawah tanah. Salah satu tentara muda Israel yang bertugas mengendarai tank sempat berkata kepada rekannya, "Kadang aku merasa kita bukan menjaga keamanan, tapi menaklukkan ketakutan kita sendiri." Tapi suara nurani itu tenggelam di balik instruksi radio militer yang terus menyuruh mereka maju, tanpa tahu bahwa tiap langkah mereka bisa menjadi langkah terakhir. Di kantor pusat militer, para jenderal memantau peta digital dan merasa percaya diri. Mereka menyangka kekuatan udara dan darat yang dimiliki IDF akan kembali menekan kelompok perlawanan. Mereka tidak tahu bahwa kali ini, yang mereka hadapi bukan sekadar batu dan molotov, tapi teknologi jebakan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Hari itu, tank-tank Merkava tampak tak tertandingi. Tapi seperti sejarah yang selalu berputar, kesombongan di ujung senjata kerap menjadi awal dari kekalahan yang paling memalukan. Gaza mungkin terlihat diam, namun di bawah tanahnya, ada sesuatu yang sedang menunggu untuk bangkit. Malam tiba dengan sunyi yang mencurigakan di sepanjang perbatasan Gaza. Biasanya terdengar suara drone atau gelegar sesekali dari artileri jarak jauh, tapi kali ini, hanya ada hembusan angin yang menyapu puing-puing bangunan. Di balik keheningan itu, bayangan-bayangan bergerak pelan di lorong bawah tanah. Mereka bukan warga sipil, bukan pula pejuang Gaza biasa. Mereka adalah unit khusus dari kelompok Houthi, yang telah menempuh perjalanan ribuan kilometer demi satu misi, mengubur kekuatan yang selama ini menindas. Dengan bantuan kelompok perlawanan lokal, para teknisi Houthi berhasil membawa masuk perangkat yang telah mereka kembangkan secara diam-diam selama bertahun-tahun. Ini bukan ranjau biasa, melainkan kombinasi teknologi pemindai panas dan peluncur rudal mini, yang mampu mendeteksi getaran mesin tank dan menyesuaikan arah serangan. Didesain untuk meledak secara vertikal, rudal itu akan menghantam langsung ke titik lemah tank dari bawah atau samping, tempat di mana lapisan pelindungnya paling rentan. Pemasangan ranjau dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap unit ditanam tidak sembarangan, melainkan dengan perhitungan matematis berdasarkan rute patroli tank IDF selama beberapa pekan terakhir. Koordinatnya disesuaikan dengan rekaman drone kecil yang diam-diam diterbangkan dari dalam Gaza.
Dalam waktu kurang dari 2 hari, mereka berhasil menyebar puluhan perangkat di 3 titik strategis yang sering dilalui kendaraan berat Israel. Di permukaan, tentara Israel tetap berpatroli seperti biasa. Mereka tidak curiga sedikit pun, karena semua terlihat tenang. Mereka bahkan sempat tertawa dan mengabadikan foto di samping tank-tank Merkava yang mereka anggap sebagai simbol kejayaan. Tapi senyuman itu menyimpan kebutaan. Mereka tidak tahu bahwa tanah yang mereka injak kini sudah berubah menjadi ladang bahaya yang tersembunyi. Di pos komando rahasia, salah satu komandan Houthi muda memantau layar penuh titik-titik panas dari kamera bawah tanah. Dia mengangguk pelan. Saat mereka percaya diri, saat itulah mereka paling rapuh. Komandan itu lalu menekan tombol transmisi suara ke seluruh unit. Operasi Tanah Merdeka siap dijalankan. Tunggu sinyal dan pastikan tidak ada yang meledak sebelum waktunya. Biarkan mereka masuk, dan terkunci. Hari-hari selanjutnya di Gaza dipenuhi ketegangan yang tidak biasa. Warga sipil yang tahu akan rencana ini menyingkir perlahan dari zona rawan. Beberapa di antara mereka hanya membawa ransel kecil dan anak-anak mereka, berjalan melewati lorong sempit menuju area aman. Tidak ada kepanikan. Hanya diam penuh keyakinan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di sisi lain, markas besar militer Israel mulai menerima laporan bahwa patroli tank di bagian selatan tidak mendapatkan perlawanan sama sekali. Mereka mengira ini adalah pertanda kelemahan pejuang Gaza. Seorang jenderal bahkan menyarankan agar armada tambahan dikirim untuk menyapu bersih sisa-sisa kelompok militan. Mereka tidak sadar bahwa diamnya perlawanan justru adalah perangkap yang sedang menunggu dikunci. Salah satu teknisi Houthi sempat berkata sambil tersenyum, "Kami tidak ingin menghancurkan kota. Kami ingin menghancurkan rasa aman palsu mereka." Teknologi yang ditanam bukanlah untuk menyerang acak, tapi untuk menghantam kekuatan mesin yang selama ini digunakan untuk menindas dan menggusur warga dari tanah mereka sendiri. Beberapa jam sebelum kejadian besar, langit Gaza terlihat sangat cerah. Tidak ada suara ledakan. Tidak ada drone. Tapi sinyal dari perangkat pemantau sudah mulai berkedip merah. Artinya, target besar sudah mulai bergerak masuk ke dalam zona jebakan. Tank-tank Merkava mulai memasuki wilayah yang mereka kira aman, padahal setiap roda yang mereka gerakkan semakin mendekatkan mereka pada titik kehancuran. Mereka tidak pernah tahu, bahwa tanah Gaza yang selama ini diinjak dan dihancurkan oleh roda-roda baja mereka, kini sedang bersiap untuk memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan dunia. Siang itu langit Gaza terlihat biru bersih, tanpa awan dan tanpa drone. Terlalu sunyi untuk sebuah hari di wilayah konflik. Di markas militer Israel, laporan patroli menyebut situasi tenang dan terkendali. Tanpa peringatan, konvo besar tank Merkava mulai bergerak masuk lebih dalam ke selatan Gaza. Ada rasa percaya diri di wajah para tentara, seolah semuanya telah berada di bawah kendali mereka. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa roda-roda baja yang mereka kendarai sedang meluncur tepat ke jantung dari jebakan yang telah dirancang dengan penuh ketelitian. Pada menit ketiga sejak tank pertama melewati garis jebakan, suara dentuman dahsyat mengguncang daratan. Satu tank meledak dengan keras, terangkat beberapa meter ke udara sebelum pecah berkeping-keping. Api menjalar cepat dari bahan bakar yang terpicu. Awak di dalam tidak sempat keluar. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, ledakan kedua menyusul, lalu ketiga, keempat, dan seterusnya. Seluruh area berubah menjadi neraka logam panas dan api. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 20 tank terbakar dan meledak. Kru yang selamat dari ledakan awal keluar terguncang dan bingung, hanya untuk melihat rekannya di tank lain ikut terlempar oleh semburan rudal dari dalam tanah. Teror itu nyata dan tiba-tiba. Tidak ada musuh yang terlihat. Tidak ada suara tembakan. Tapi mereka tahu, mereka disergap oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lawan dengan senjata. Sinyal komunikasi mulai kacau. Radio pusat IDF mendadak dipenuhi suara teriak, kode darurat, dan permintaan evakuasi. Tapi mereka tidak tahu kemana harus kabur, karena jalur yang mereka lewati kini berubah menjadi zona kematian. GPS tank mendadak lumpuh karena interferensi sinyal. Para pengemudi kehilangan arah, hanya bisa melaju secara acak ke jalur yang justru sudah penuh ranjau rudal. Tank ke-39 meledak tepat di depan kamera drone kecil milik pejuang lokal. Ledakan itu terekam sempurna, memperlihatkan bagaimana moncong tank raksasa itu hancur dalam sekejap. Video itu langsung dikirim ke media sosial. Dalam hitungan menit, gambar-gambar kehancuran mulai menyebar. Di Telegram,
Ratusan ribu orang menyaksikan langsung rekaman ledakan yang tak dibayangkan sebelumnya. Merkava, tank yang disebut-sebut tak terkalahkan, kini terbakar dan terjungkal seperti mainan rusak. Dunia menyaksikan dalam diam, lalu mulai tertawa getir. Di X, tagar Merkava hancur dan karma untuk Israel menjadi trending di lebih dari 20 negara. Para jurnalis independen mulai memberitakan bagaimana 70 tank Merkava dihancurkan tanpa satu pun tembakan dari pejuang. Banyak dari mereka menulis, "Ini bukan perang, ini perhitungan." Sementara itu, di Gaza, meski suara ledakan terdengar dari kejauhan, suasana berbeda menyelimuti para warga. Mereka mulai keluar dari tempat persembunyian, mengangkat tangan ke langit dan menangis. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena harapan. "Ini pertama kalinya aku mendengar suara ledakan, dan tidak merasa takut," ujar seorang anak kecil sambil memeluk ibunya di tengah reruntuhan. Di markas Houthi, suasana hening. Tidak ada sorakan. Hanya tatapan serius dari para komandan yang memantau peta digital. Mereka tahu misi telah berhasil, tapi ini bukan soal kemenangan. Ini soal pesan. Pesan bahwa tanah yang diinjak dengan kesombongan akhirnya menjawab dengan kehancuran. Bahwa Gaza tidak selemah yang dunia kira. Militer Israel terdiam. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada pernyataan resmi. Hanya berita-berita simpang siur dari media dalam negeri yang mencoba menutupi skala kerugian. Tapi rakyat Israel sudah tahu. Banyak dari mereka mulai bertanya, bagaimana bisa teknologi sekelas Merkava dikalahkan oleh jebakan dari bawah tanah? Dan di balik semua itu, dunia mulai menyadari satu hal. Mungkin inilah cara bumi Palestina berbicara. Bukan dengan suara, tapi dengan ledakan yang mengubur kesombongan dalam debu dan api. Beberapa jam setelah ledakan berantai yang menghancurkan puluhan tank Merkava, dunia maya berubah menjadi panggung besar tempat opini dan emosi meledak bersamaan. Tayangan drone yang menunjukkan tank-tank terbakar berulang kali diputar dan dibagikan jutaan kali. Tak sedikit yang menyisipkan musik satire dan potongan kalimat ironis. Bagi banyak orang di berbagai belahan dunia, ini bukan sekadar berita, melainkan momen yang disebut sebagai pembalasan alam. Media-media alternatif segera menyambut momentum ini. Judul-judul berani bermunculan. Tank Israel tak berkutik di Gaza, 70 Merkava meledak, dunia tertawa, dan kejatuhan mesin besi di tanah terjajah. Narasi yang selama ini tersembunyi mulai keluar ke permukaan. Kini bukan hanya suara perlawanan yang bicara, tapi juga rasa frustrasi global terhadap ketidakadilan yang terus terjadi selama puluhan tahun. Platform sosial seperti X, TikTok, dan Telegram menjadi pusat sorakan virtual. Tagar karma untuk Israel, tank baja luluh, dan Palestine Resist menjadi trending topik di banyak negara. Bahkan di beberapa kota Eropa dan Asia, mural-mural spontan muncul memperlihatkan tank Merkava terbalik dengan bunga tumbuh dari bangkainya. Bagi dunia, ini bukan sekadar kehancuran fisik, melainkan simbol dari keruntuhan citra kekuatan mutlak yang selama ini tak tersentuh. Sementara itu, para pejabat tinggi Israel dilanda kebingungan. Rapat darurat digelar secara tertutup. Tidak ada yang siap menghadapi fakta bahwa bukan rudal udara atau pasukan elit yang menghancurkan armada tank mereka, melainkan jebakan bawah tanah dari kelompok yang selama ini diremehkan. Lebih buruk lagi, tidak ada satupun yang bisa menyalahkan sistem pertahanan Iron Dome, karena tidak ada rudal yang bisa dideteksi dari langit. Ancaman itu datang dari tanah yang mereka injak sendiri. Koran-koran internasional mulai memberitakan insiden ini sebagai titik balik dalam konflik regional. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai awal dari perubahan paradigma. Seorang analis militer di Turki menulis, Israel telah kehilangan sesuatu yang lebih penting dari tank, aura tak terkalahkan. Pendapat itu diamini oleh banyak pengamat lain, termasuk dari negara-negara yang sebelumnya enggan mengkritik secara terbuka. Di jalan-jalan Gaza, suara ledakan telah lama berhenti, namun gema kemenangan moral terdengar jelas di antara warga. Bendera-bendera kecil dikibarkan di atap rumah, bukan karena kebencian, tetapi karena harapan. Kami tidak punya tank, kami tidak punya jet, tapi hari ini dunia melihat bahwa kami punya tekad, kata seorang guru sekolah dasar di wilayah Khan Younis. Para pemuda Palestina mulai membuat selebaran digital yang menyindir, dengan tulisan, "Tank baja datang untuk menguasai tanah kami, kini tinggal besi tua yang menyuburkan debu Gaza." Gambar-gambar itu beredar luas, menciptakan gelombang solidaritas baru, bukan hanya di dunia Arab, tapi juga di komunitas global yang selama ini diam karena ketakutan atau tekanan politik. Di Iran, Suriah, dan Lebanon,
kelompok-kelompok bersenjata mengeluarkan pernyataan yang menyebut insiden ini sebagai simbol kebangkitan perlawanan modern. Bahkan negara-negara yang selama ini netral mulai mempertimbangkan ulang hubungan militer mereka dengan Israel. Banyak yang melihat ini sebagai peringatan bahwa teknologi mutakhir bukanlah jaminan mutlak jika tidak dibarengi dengan moral dan kebenaran. Namun di balik tawa dan sorakan dunia, ada satu hal yang lebih dalam bergema, bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, opini global mulai berpihak pada mereka yang selama ini dibungkam. Gaza tidak lagi hanya dikenal karena penderitaannya, tapi juga karena keberanian dan kecerdasannya dalam melawan. Dan di dunia yang mulai terbuka matanya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuatan yang abadi jika dibangun di atas keangkuhan dan penindasan. Bahkan tank terkuat pun bisa hancur, jika tanah tempat ia berdiri sudah menolaknya. Hari-hari setelah kehancuran konvo Merkava menjadi titik balik yang tak terelakkan. Di Gaza, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, langit terasa sedikit lebih luas, dan langkah kaki anak-anak tak lagi diiringi gemetar ketakutan. Di balik puing-puing dan sisa-sisa kehancuran, tumbuh perasaan yang sudah lama hilang, harapan. Perlawanan tak lagi dilihat sebagai usaha sia-sia, melainkan sebagai sesuatu yang mungkin mengubah arah sejarah. Kemenangan moral itu menyebar seperti bara api ke seluruh wilayah yang selama ini menyimpan luka akibat konflik. Di Ramallah, di Nablus, hingga ke kamp pengungsian di Lebanon dan Yordania, poster-poster tank Merkava terbakar terpajang di dinding, bukan sebagai bentuk kekerasan, tapi sebagai lambang bahwa perlawanan bukan lagi mimpi kosong. Bahkan di tempat-tempat ibadah, para pemuka agama mengangkat peristiwa itu sebagai pelajaran spiritual, bahwa kesombongan akhirnya selalu kalah oleh kebenaran yang tak menyerah. Israel, yang selama ini berdiri sebagai simbol kekuatan regional, kini menghadapi badai dari dalam. Kepercayaan publik terhadap militer mulai goyah. Banyak keluarga tentara yang gugur mempertanyakan arah kebijakan pemerintah. Di media dalam negeri, muncul suara-suara kritis yang selama ini ditekan. Bagaimana bisa puluhan tank termodern bisa dihancurkan tanpa tembakan satupun? Tanya seorang presenter senior dalam siaran langsung yang mengejutkan penonton. Di ruang-ruang politik Tel Aviv, ketegangan meningkat. Beberapa anggota parlemen mulai mendorong pembentukan komite investigasi, sementara oposisi menyerukan pengunduran diri pejabat tinggi militer. Namun yang lebih mengejutkan, banyak pemuda Israel yang selama ini diwajibkan mengikuti wajib militer mulai menyuarakan penolakan. Mereka mulai mempertanyakan, apakah benar mereka sedang membela tanah air, atau justru menjadi alat dalam mesin penindasan yang tak berujung? Di sisi lain, kelompok Houthi tak mencari pujian. Dalam pernyataan resminya, mereka menyebut bahwa operasi itu bukan sekadar keberhasilan militer, melainkan solidaritas terhadap bangsa yang telah lama dijajah. Mereka tak meminta medali atau pengakuan, hanya satu hal, agar dunia tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina. Dan dengan tindakan itu, mereka menunjukkan bahwa dukungan tak harus datang lewat kata-kata, tapi lewat aksi nyata yang terukur. Media internasional mulai menggeser narasi mereka. Jika dulu Palestina hanya dilihat sebagai daerah konflik, kini banyak yang mulai menyebutnya sebagai tanah perjuangan. Lembaga-lembaga HAM yang sebelumnya ragu bersuara kini mulai aktif kembali. Laporan-laporan pelanggaran yang selama ini dikubur mulai muncul ke permukaan. Dunia perlahan tapi pasti mulai melihat bahwa di balik dinding beton dan blokade, ada jiwa-jiwa yang tak pernah berhenti berharap. Di Gaza, seorang anak laki-laki duduk di atas bangkai tank Merkava yang hangus, tangannya menggenggam batu kecil. Ia menatap jauh ke cakrawala, seolah berkata, "Kami masih di sini." Bagi warga Gaza, peristiwa itu bukan akhir, tapi awal dari kesadaran baru, bahwa sekalipun mereka terkurung, mereka tidak pernah benar-benar kalah. Dan bahwa bahkan dengan sumber daya yang terbatas, sebuah perlawanan bisa tetap bermartabat. Peristiwa hancurnya 70 tank Merkava bukan hanya kejadian militer. Itu adalah simbol, titik balik, dan juga pengingat keras bahwa tidak ada kekuatan yang tak tergoyahkan. Ketika tanah yang diinjak mulai melawan, maka semua yang berdiri di atasnya akan diuji kebenarannya. Gaza, yang dulu hanya dianggap sebagai wilayah kecil tak berdaya, kini menjadi pusat dari pergeseran besar kesadaran dunia. Di akhir bab ini, dunia mulai belajar satu hal yang sederhana tapi terlupakan. Bahwa kekuatan bukan ditentukan dari seberapa besar senjata yang dimiliki, tapi dari seberapa kuat keyakinan untuk bertahan, meski seluruh dunia mencoba membungkam. Dan Gaza telah membuktikan itu dengan suara yang tak lagi bisa diabaikan. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini.
Jika menurut kalian keadilan harus terus disuarakan, bantu kami menyebarkan kisah ini ke lebih banyak orang. Tekan tombol like, tinggalkan komentar kalian, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan narasi-narasi penuh pesan lainnya.